Mas kok sepi banget? Anak-anak mana? Ikut mama makan di luar. Oh aku mau mandi dulu. Yiming kamu nggak ada yang mau bilang ke aku? Mau bilang apa? Rene kasih tahu aku. Zaya Shibeo tiba-tiba resign. Telepon handphonenya terus nggak bisa dihubungi. Dia sebenarnya pergi kemana? Xiao Shabao bilang ke aku. Dia bilang Hong Kong nggak cocok buat dia balik ke Sabah. Ya sesederhana itu. Dia tiba-tiba pergi. Apa karena aku tanya soal tilang itu? Dia nggak bisa hadapin aku. Kamu ada apa yang mau sembunyikan dari aku? Aku ada apa yang mau sembunyikan dari kamu? Tilang itu ada hubungannya sama kematian Zhusir? Yiming kamu kan adik aku. Kalau ada apa-apa aku pasti bantu tapi aku mau tahu yang sebenarnya. Mas aku beneran gak ngerti kenapa kamu curiga sama aku? Ada hubungannya sama kematian Zhusir? Kamu gak pernah mikirin perasaan aku? Kita kan saudara. Kita nggak seharusnya ada rahasia. Mas. Semua orang di Wanji tahu Zhusir baik banget sama aku. Kenapa aku mau celakain dia? Aku beneran gak ngerti kenapa kamu curiga sama aku mau tahu yang sebenarnya. Kamu nggak perlu cari alasan. Sebenarnya kamu nggak pernah puas. Karena kamu harus di bawah aku sebagai CEO. Dari awal kamu udah nggak puas sama aku yang naik jabatan ini. Ya kan? Aku kasih tahu kamu. Kamu tahu dari awal sampai akhir, aku nggak pernah mikirin begitu. Kamu nggak usah alihkan topik nggak apa-apa. Kamu nggak mau ngaku nggak apa-apa mas. Yang penting kamu senang. Nggak masalah aku tahu harus gimana kamu mau gimana? Aku akan resign. Kamu nggak perlu resign. Mas yang penting kamu senang. Aku nggak masalah sedikit kesusahan. Nanti semua urusan Wanji, akan aku serahkan ke kamu. Yiming aku capek. Nah aku udah bolak-balik lihat buku Fuan Heng. Di bagian investasi tulisannya nggak jelas. Tapi anehnya setiap beli pasti naik. Setiap jual pasti turun kayak ada yang bantu. Hei Yiming beneran sejitu itu? Aku udah bilang ke kamu. Soal keputusan investasi Fuan Heng itu. Yiming selalu yang bertanggung jawab. Saya paling penting memantau rekening asalkan setiap bulan ada uang yang masuk. Saya tidak akan menanyakan hal lain, kamu tahu investasi, apa yang dilakukan. Zhuoser, dana lindung nilai swasta. Tidak perlu memberi penjelasan kepada publik tentang detail investasi mereka. Karena transparansi dana ini, rendah makanya saya ingin tahu. Sebenarnya APA Kialian Yiming. Yang bisa menjamin klien mendapatkan 10% keuntungan, saya benar-benar tidak tahu. Baiklah tidak APA kalau ada masalah nanti saya akan mengganggu lagi. Saya keluar dulu terima kasih Zhuoser. Caiye. Kakak sedang memikirkan apa? Oh hanya urusan pekerjaan. Kamu ada waktu malam ini. Ada beberapa teman lama saya yang datang ke Hong Kong. Mau bantu saya mengadakan pesta sebelum menikah. Mereka bilang sudah lebih dari 10 tahun tidak bertemu, ingin bertemu denganmu. Saya pikir saya tidak akan mengenali mereka siapa yang mana. Jangan begitu. Sebenarnya saya melihatmu belakangan ini terlalu tegang. Kamu juga perlu bersenang-senang santai sedikit. Bukan saya benar-benar lelah. Baiklah kamu bersenang-senanglah hari ini. Nanti pada hari pernikahanmu saya akan berbagi denganmu oke? Baiklah saya tidak akan memaksamu surat ini sepertinya. Setelah diberikan kepada saya. Sepertinya dikirim untuk Zhusir, tolong berikan kepada Anggi. Alamat pengirimnya adalah Dr. Lu. Kamu bilang dokter keluarga kita waktu kecil. Dia sudah pensiun dan pergi ke Kanada bertahun-tahun yang lalu. Dia mencari Zhusir untuk apa? Kamu bukan Zhuo Yiming yang asli Zhusir. Saya bukan Zhuo Yiming yang asli, saya tidak terlalu menjadi APA yang kamu katakan. Saya beritahu kamu ada orang yang bisa membuktikan. Zhuo Yiming yang asli telinga kirinya tuli. Sekarang telinga kirimu sangat sensitif. Apakah sudah terbongkar? Kalau begitu saya keluar dulu oke? Xiao Shabao kamu dengarkan. Ini masalah besar ada apa? Da Shabao kamu bilang. Baru saja Zhuo Yuan menerima email. Dari dokter keluarga Zhuo dulu. Zhusir pernah bilang kepada saya. Dia bilang ada orang yang bisa membuktikan telinga kiri Zhuo Yiming tuli. Maksudmu Zhuo Yuan tahu kamu adalah palsu. Tidak mungkin kalau dia membongkar saya akan kehilangan segalanya. Da Shabao, jangan bicara tentang uang lagi. Kita cepat pergi oke Da Shabao. Kamu dengarkan saya jangan terlalu serakah. Kita sudah untung cukup untuk makan seumur hidup. Da Shabao ayo kita nggak usah peduli apa-apa lagi deh.
Jangan juga mikirin Rene lagi, oke? Da Xiaobao. Aku nggak rela banget. Dulu pas masih sekolah sering nebak siapa yang bakal nikah duluan. Rene waktu itu banyak banget cowok ngejar, pasti tebakannya kamu dong. Ternyata aku punya banyak banget saingan. Cepetan dikit. Hahaha, iya bener banget. Hahaha, maaf ya tiba-tiba datang gini. Hello. Barusan lewat toko anggur, katanya anggur ini yang paling bagus. Ini sebagai hadiah. Terima kasih, jangan sungkan. Siapa nih yang ganteng banget? Aku perkenalkan ya. Ini abang kedua aku, Yiming. Hello. Rene, kok dulu enggak pernah dengar kamu cerita? Oh, dulu aku nggak di Hong Kong, baru-baru ini aja balik. Kita nggak mirip sih, tapi banyak yang bilang kita kayak pasangan, bukan kayak kakak adik. Yiming. Kamu pasti sibuk ya, aku nggak mau ganggu kamu lagi. Enggak apa-apa kok. Adik aku selalu nomor 1. Ayo kita minum bareng. Oke, siap. Cheers. Duduk dulu main bentar, iya. Ayo duduk. Jangan sungkan. Topman Rene paling aku sayang. Kalau kamu nggak baik sama dia, awas ya HMPH. Tenang aja. Siapapun yang nyakitin dia pasti, aku nggak bakal biarin. Wah, mesra banget. Bikin iri deh. Aku berani bilang kalau cintaku ke dia tulus. Aku pasti bakal bikin dia bahagia. Apapun rintangannya, nggak bakal bisa pisahin kita. Apalagi yang sengaja mau pisahin kita. Pasti gagal. Sebenarnya kamu yang sombong gini harusnya bikin kesel. Tapi kita suka. Nah, ini baru namanya laki-laki sejati. Sebenarnya aku juga udah banyak pertimbangan. Baru tahu apa yang paling aku butuhin. Harus milih orang kayak gimana. Tapi untungnya ada sedikit cobaan cinta. Baru aku tahu kalau yang paling aku cintai itu dia. Topman. Minum untukmu. Aduh. Maaf, biar aku bersihkan. Tidak perlu, aku bilang tidak perlu. Hei, jangan macam-macam ya. Hei, kamu baik-baik saja. Kak, aku lihat kamu mabuk, lebih baik pulang dulu. Aku tidak mabuk. Kalau tidak bisa minum, jangan minum terlalu banyak, awasi dia. Semuanya lapar kan? Hei, di sana ada banyak makanan. Jangan sungkan. Oh, ayo makan. Bagaimana kamu, baik-baik saja? Dia sengaja cari masalah. Sudahlah. Bagaimanapun dia juga keluarga. Tenang saja. Bahkan kalau aku berkelahi dengannya, tunggu sampai kita menikah. Ingat, jangan biarkan dia memukul wajahmu. Kalau tidak, kamu tidak akan tampan lagi, hahaha. Kakakmu Heya. Sangat penting. Baik, nanti ketemu. Dia bilang ada hal yang sangat penting. Seberapa penting? Kurasa itu urusan pekerjaan. Tidak apa-apa, kamu bersenang-senang saja, nanti aku jemput. Aku tunggu ya. Bye. Laporan ini mengatakan bahwa Zhuo Yiming sejak lahir, telinga kirinya hilang. Tapi telinga Yiming jelas-jelas baik-baik saja. Benar, dia juga tidak pernah menyebutkan pernah melakukan perawatan apapun. Tapi yang paling tidak aku mengerti adalah, sebelum terjadi sesuatu pada Zusir, mengapa dia memanggil Dr. Liu untuk mengirim laporan kesehatan Yiming saat kecil kepadanya. Apakah Zusir curiga bahwa Yiming adalah palsu? Aku mulai mengerti. Mengapa aku selalu merasa ada yang tidak beres. Tapi tidak bisa mengatakan apa alasannya. Kapan kamu mulai merasa tidak beres? Saat itu aku dan dia membantu Nyonya Ling membicarakan kerja sama dana. Tapi tiba-tiba dia membocorkan informasi ke wartawan. Membuatku gagal dalam bisnis. Aku pernah ke kantor majalah. Mereka memberitahuku bahwa ini adalah perbuatanmu. Ya, aku yang melakukannya. Mengapa kamu merugikanku? Aku melakukan ini semata-mata karena kamu. Karena aku merasa rendah diri di hadapanmu. Aku takut setelah kamu sukses, kamu akan menghancurkan Wanji. Menggembel Simiwa yang telekutipatkan dengan susah paya. Saat itu aku tidak mengerti mengapa dia berpikir seperti itu. Jadi aku menyuruh Caye untuk melihat catatan Fu Wanheng. Tapi sepertinya Caye tidak tahu apa-apa. Mungkinkah Yiming sendiri yang misterius mengendalikan Fu Wanheng? Jadi dia tidak membiarkan Caye tahu banyak hal mungkin. Pokoknya ini berkaitan dengan uang seperti waktu itu. Xiao Shabao tiba-tiba datang meminjam 1 juta dariku. Katanya untuk uang tutup mulut lalu. Yiming dengan serius membawa Xiao Shabao untuk meminta maaf padaku. Kamu punya uang untuk membayar, kamu punya uang untuk membayar. Jangan dipukul, kamu punya uang untuk membayar meskipun Xiao Shabao salah.
Itu juga untuk membantu menutup mulut orang lain. Tidak perlu marah-marah memukulnya. Kurasa mereka sepertinya sedang berakting di depanku. Agar aku tidak terus menanyakan hal ini. Apakah dia tekad saya Shabeo membokerkan sesuatu? Jadi dia datang untuk memperbaiki, aku tidak tahu. Dia juga menyuruh ibuku menggadaikan saham untuk memberinya uang membeli tanah. Aku benar-benar merasa ini sangat tidak beres. Dan juga tiket tilang kecepatan itu. Tanggalnya adalah hari Zusir meninggal. Xiao Shabao sangat gugup datang mengambilnya dariku. Sepertinya mereka melakukan sesuatu yang tidak baik. Saat aku bertanya pada mereka berdua, pernyataan mereka sama sekali berbeda. Tidak pernah pergi. Hari itu aku dan Yiming pergi jalan-jalan dengan mobil. Kamu bilang kamu dan Yiming pergi jalan-jalan ke Shek O dengan mobil. Ya, hari itu kami sangat senang. Terlalu banyak tanda tanya. Ditambah dengan laporan Dr. Lu ini. Aku benar-benar tidak tahu orang yang kami hadapi setiap hari ini. Apakah dia adik kandungku? Atau seorang penipu yang menyamar? Sebenarnya aku juga melalui banyak pertimbangan. Baru tahu apa yang paling aku butuhkan. Harus memilih orang seperti apa. Tapi untungnya ada sedikit gejolak perasaan. Baru aku tahu ternyata yang paling aku cintai adalah dia. Yang kamu suka itu aku. Kamu ingin mendapatkan Rene. Tidak semudah itu. Mungkinkah tujuan dia terus berakting adalah untuk menipu uang keluarga Zhuo? Jika dia benar-benar penipu, ini adalah alasan terbesarnya. Mendengar kamu bicara, aku jadi ingat banyak hal. Waktu itu kamu dipanggil oleh regulator Amerika. Dan kamu mengalami masalah di Mumbai. Dia buru-buru mengumumkan berita kematianmu di depan direksi. Apakah semua ini adalah konspirasi? Tujuannya adalah untuk menggantikanmu mengelola Wanji. Aku tidak tahu. Tapi aku benar-benar tidak ingin percaya semua ini benar. Tapi faktanya ada di depan mata. Aku mengerti apa yang disebut kakak kedua ini. Mengapa dia terus mengganggu Rene? Karena mereka sebenarnya bukan saudara kandung. Rene bilang padaku mereka kenal dulu di Sabah. Dan bahkan pernah jatuh cinta atau apa. Tolong kalian. Cari yang mabuk itu. Yang tidak mabuk pulang saja. Dengar kamu bicara begitu, kamu sudah mabuk, ayo kita pergi. Sudah istirahatlah lebih awal, kami akan mengunci pintu untukmu. Ayo pergi main lagi lain kali. Orang ini benar-benar menakutkan. Dia bisa setiap hari memanggilku dan Rene, kakak dan adik. Dengan wajah tanpa ekspresi, mengatakan kebohongan yang sama. Aktingnya terlalu bagus. Seseorang bisa lama berpura-pura untuk menipu uang. Menipu perasaan, menipu kekuasaan. Mungkin kematian Zusir juga ada hubungannya dengannya. Aku tidak berani membayangkan apa lagi yang akan dia lakukan. Janganlah kamu lemah hati, ini bisa besar bisa kecil. Kamu tidak tahu apa lagi yang akan dilakukan serigala ini, berapa banyak lagi yang akan dia sakiti. Sekarang yang paling penting adalah membuktikan dia adalah Zhuo Yiming palsu. Kemudian cari cara untuk menghadapinya. Topman,